semuanya, 朋友们大家好，欢迎来到陈明子小明的频道。Di video sebelumnya kan kita udah bahas soal Hanzi dan juga Shengtiao. Nah, hari ini kita bakal bahas soal pelafalan bahasa Mandarin atau yang lebih sering kita sebut dengan Hanyu Pinyin. Hanyu Pinyin menurut Xiaomin adalah patokan dasar bagaimana kita melafalkan Hanzi. Karena kalau kita cuma ngeliatnya kayak gini, atau kayak gini pakai lambang fonetiknya doang, susah banget gak sih cuy? Ini gimana coba cara belajarnya kalau cuma kayak gini doang? Ini lebih susah dari Hanyu Pinyin, ya nggak sih? Nah, itu dia kenapa kita mengenal yang namanya Hanyu Pinyin. Hanyu Pinyin itu untuk membantu kita, memudahkan kita mempelajari bagaimana cara melafalkan Hanzi. Itulah kenapa kalau di kehidupan nyata, di artikel, di lirik lagu, di subtitle, di papan-papan toko, atau di menu makanan, pokoknya di semuanya itu kita cuma akan menemukan Hanzi aja tanpa adanya Pinyin. Karena Pinyin ini cuma untuk membantu kita mempelajari Hanzi. Pinyin sendiri terdiri dari konsonan, vokal, dan juga nada atau Shengtiao. Nah, karena di video sebelumnya kita udah belajar soal Shengtiao, nah, jadi di video kali ini kita akan lebih fokus ke konsonan dan juga vokal. Kita bakal belajar di lagu yang berjudul Ta Shi Tou yang dinyanyikan oleh Wu Kechun. Kita dengerin sama-sama dulu ya. Buset, Xiaomin itu pelafalannya cepet banget. Gimana cara belajarnya? Tenang teman-teman, Xiaomin cuma mau kasih kalian kejutan sedikit aja kok, biar kalian nggak ngantuk, biar kalian lebih semangat belajarnya. Nah, jadi kalau misalkan kalian perhatiin, tadi kan ada yang dilafalkan itu pe, me, fe. Kok bukannya po, mo, fo ya? Jadi kalau yang pe, me, fe itu biasanya yang dipelajari di Taiwan. Jadi kalau yang di Mandarin Taiwan itu mereka pelajarinnya terpisah konsonan dulu baru vokal. Sedangkan yang Xiaomin pelajarin itu langsung konsonan dan vokalnya. Nah, yang biasa kita dengar po, mo, fo. Nah, yang bunyi itu langsung konsonan dan vokalnya. Nah, buat teman-teman yang mau belajar gimana cara ngelafalin pelafalan bahasa Mandarin, po, mo, fo, te, ne, le, ge, ke, he, ji, qi, si, zi, ci, si, zhi, chi, shi, ri. Itu langsung follow aja Instagram dan TikTok Xiaomin di @senminza_Xiaomin ya. Karena di situ Xiaomin udah pernah bikin videonya. Dan untuk di video kali ini kita nggak akan berlama-lama bahas ke masing-masing pelafalan, tapi Xiaomin bakal share ke kalian gimana sih dulu Xiaomin belajar dan akhirnya bisa nguasain pelafalan bahasa Mandarin itu. Xiaomin mau share cara yang Xiaomin pakai ya, dan sekali lagi semoga cara ini tuh berguna juga untuk kalian. 希望对你们也有帮助. Perlu teman-teman pahami pada saat kita berinteraksi menggunakan bahasa asing, menurut Xiaomin itu jangan terlalu terpaku di otak itu, duh ini gimana ya cara ngelafalinnya, posisi mulutnya, lidahnya itu harus di mana ya, duh ini nadanya udah bener atau belum ya. Saat belajar bahasa Mandarin dasar, kenapa Xiaomin selalu ngingetin ke teman-teman semuanya untuk 多听多看多写多说. Karena perlu teman-teman ketahui, pada saat kita mempelajari bahasa Mandarin, ada satu lagi hal terpenting yang harus kita latih. Kita itu nggak cuma harus melatih Hanzi, gimana cara bacanya, atau gimana sih ini cara bacanya pakai Shengtiao yang bener, gimana sih cara ngelafalinnya. Tapi ada satu hal penting lagi yang harus juga kita latih, yaitu sense berbahasa atau yukan. Sense berbahasa adalah kondisi di mana 我知道应该这么说，但是我没想过为什么要这么说，我就说出来了. Saat belajar pelafalan bahasa Mandarin, ini kan yang paling susah. Zi, ci, si, zhi, chi, shi, ri. Xiaomin juga sakit kepala banget pas belajar pelafalan ini. Cuman waktu itu Lao Shi Xiaomin bilangnya gini, Lao Shi nggak peduli mulut kalian mau bentuknya kayak gimana, lidah kalian mau jungkir baliknya gimana, kamu orangnya juga mau jungkir balik gimana, terserah, yang penting suara yang didengar oleh kuping Lao Shi itu seperti itu. Nah, jadi begitu dengar Lao Shi Xiaomin ngomong kayak gini, Xiaomin langsung minta nih ke Lao Shi-nya, Lao Shi boleh tolong diulang, terus Xiaomin rekam nih di handphone. Nah, jadi pulang Xiaomin dengerin, ulangin, terus Xiaomin dengerin lagi, ulangin terus, dengerin, ulangin, akhirnya Xiaomin bisa deh ngelafalin pelafalan tersebut. Nah, dari sini Xiaomin tuh langsung ngerasa, oh ternyata sebenarnya kita itu jangan terlalu terpaku sama
ini gimana sih cara ngelafalinnya, lidahnya harus di mana, posisi mulutnya seperti apa. Tapi kita tuh harus ngedapetin sense berbahasanya, yukan. Nah, gimana cara dapetin yukan atau sense berbahasa ini? Ya, tuo ting, tuo kan, tuo xie, tuo shuo. Teman-teman coba deh ya, pada saat kita lagi belajar bahasa Mandarin, terus ada laoshi atau teman kita yang ngoreksi. Misalkan kita mau baca hanzi ini. Karena nggak ada pinginnya, jadi kita kepleset. Jadi bukan bacanya Hanyu, tapi kita jadi bacanya itu Hanyu. Nah, itu kan nggak tepat kan? Terus laoshi atau teman kita ngoreksi. Dia bakal ngoreksinya kayak gini kan. Itu kurang tepat. Itu tuh harusnya dibacanya nada 4 dan U-nya itu bukan U tapi U. Jadi yang depan itu Han, bukannya Han. Terus yang belakang itu bukannya Yu tapi Yu. Jadi dibacanya Han Yu. Ulangin lagi ya, bareng-bareng sama aku. Han Yu. Han Yu. Han Yu. Nah, pasti kayak gitu kan? Jadi para laoshi atau teman-teman pada saat mengoreksi kita pun pasti dia akan ngulangin cara ngucapin yang bener berulang kali dan suruh kita ngulangin berulang kali juga sampai bener. Kenapa mereka bisa tahu atau mereka ngerasa pelafalan kita itu kurang tepat? Soalnya ting je hen bianiu. Pokoknya pas didengar tuh kayak ada yang beda gitu, ada yang ngerasa nggak enak aja gitu. Nah, ini mereka taunya itu atau ngerasa bianiu, mereka merasa ada yang aneh itu kan karena yukan, karena sense berbahasanya kan, bukan karena mereka bawa alat pendeteksi kesalahan. Terus gimana caranya kita biar bisa ngucapinnya dengan bener? Apakah kita langsung cari alat frekuensi atau laoshi atau teman kita itu langsung benerin mulut kita, lidah kita ditarik biar lurus segala macem? Enggak kan? Xiaomi di sini juga mau ngingetin ke teman-teman semuanya untuk jangan terlalu terpaku pada pingin, jangan terlalu bergantung sama pingin, karena pingin itu hanya untuk membantu kita, memudahkan kita mempelajari hanzi, mengetahui bagaimana cara melafalkan hanzi tersebut. Karena kalau kalian terlalu bergantung sama pingin, yang terekam di otak kalian adalah ini, bukannya ini. Itulah alasannya kenapa begitu nggak ada pingin kalian langsung ambiar kan? Jadi sekarang udah tahu ya alasannya kenapa di beberapa video Xiaomi nggak kasih pingin. Nah, jadi buat teman-teman yang selalu nanya, Xiaomi ini mau belajar bahasa Mandarin itu butuh waktu berapa lama ya? Xiaomi ini kapan ya biar bisa cepetan cangcingcong? Xiaomi kok aku nggak bisa baca hanzi-nya dengan tepat ya? Xiaomi kok aku belajar Mandarinnya kayaknya nggak maju-maju? Kalau menurut Xiaomi sebenarnya sih permasalahannya adalah karena yukannya belum dapet, sense berbahasanya belum dapet. Jadi lebih fokusnya ke teori. Ya, ini menurut Xiaomi gitu. Nah, jadi gimana caranya biar dapet yukan, sense berbahasanya? Ya nggak ada cara lain selain tuo ting, tuo kan, tuo xie, tuo shuo. Tuo ting, tuo kan, tuo xie, tuo shuo ini tuh akan membantu kita, memudahkan kita untuk biar bisa lebih cepat dapet yukan, sense berbahasa. Dengan kita udah dapet yukan atau sense berbahasa, kita itu akan lebih mudah mencerna gimana sih cara ngelafalin pelafalan bahasa Mandarin ini, gimana sih caranya melafalkan bahasa Mandarin dengan shengtiao, dengan tone yang lebih tepat, gimana sih nanti caranya untuk bikin kalimat, gimana sih nanti untuk menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke Mandarin dan Mandarin ke Indonesia. Dan satu hal yang paling penting lagi adalah biar kita nggak cepet lupa. Jadi teman-teman, ciao! Oke deh, videonya hari ini sampai di sini dulu ya. Buat teman-teman yang masih pengen ngobrol-ngobrol atau punya request topik lainnya, langsung tulis aja di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram dan TikTok Xiaomi di @senminzi_Xiaomi. Di situ juga banyak konten-konten menarik lainnya loh. 好的朋友们，我们下次见吧，拜拜。